Universitas Pamulang yang dikelola oleh Yayasan Sasmita Jaya pada awal tahun 2005 memiliki tujuan yang mana salah satunya mewujudkan suatu sarana pendidikan yang murah dan terjangkau oleh lapisan seluruh masyarakat tanpa melupakan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Universitas Pamulang selalu mengangkat tenaga pengajar dan staf administrasi yang berkompeten di bidangnya. Universitas Pamulang selalu melakukan pengembangan di bidang kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, sehingga seluruh lulusan Universitas Pamulang diterima dengan baik dalam dunia kerja. Selain itu, untuk menunjang kegiatan perkuliahan, Universitas Pamulang telah menyediakan berbagai macam fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan juga masjid. Dengan terselenggaranya pendidikan murah di Universitas Pamulang, pihak Yayasan Sasmita Jaya berharap semua lapisan masyarakat di Indonesia dapat menikmati pendidikan di bangku kuliah. Dengan terdidiknya seluruh lapisan masyarakat Indonesia, maka secara otomatis itu pun akan menurunkan tingkat kebodohan dan kemiskinan, serta meningkatkan daya jual dan harga diri masyarakat Indonesia. Universitas Pamulang merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki visi masuk 40 besar nasional pada tahun 2024. Hal tersebut sudah menjadi hal yang tidak asing bagi segenap civitas Universitas Pamulang. Hal ini sudah mulai terlihat saat ini Universitas Pamulang meningkatkan kualitas di berbagai sektor yang berhubungan dengan tridharma perguruan tinggi, mulai dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, mahasiswa, bidang pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan yang lainnya. Hal tersebut juga bisa dilihat bahwa Universitas Pamulang saat ini sebagai salah satu perguruan tinggi yang populer. Salah satu bentuk kepopuleran Unpam saat ini dengan adanya 74.217 jumlah mahasiswa yang terdiri dari berbagai wilayah dan pelosok di tanah air. Untuk memenuhi rasio jumlah mahasiswa yang banyak tersebut, Unpam saat ini memiliki sekitar 2.036 jumlah dosen, sehingga rasio dosen atau tenaga pengajar dan mahasiswa saat ini adalah 1:36. Yang menarik, ada sebuah lembaga pemeringkatan perguruan tinggi negeri internasional yang dikenal dengan Unirank yang telah rilis 577 perguruan tinggi negeri top di Indonesia. Dari jumlah tersebut, Universitas Pamulang berada di peringkat 55 terbaik. Tentu, ini merupakan salah satu bukti bahwa visi Unpam masuk 40 besar nasional di tahun 2024 merupakan sebuah keniscayaan. Universitas Pamulang atau yang lebih dikenal dengan Unpam sudah sangat populer di Tangerang, khususnya Tangerang Selatan. Unpam yang tergabung dengan Yayasan Sasmita Jaya Group tercatat memiliki mahasiswa kurang lebih aktif sebanyak 80.000 mahasiswa. Setiap tahunnya puluhan ribu mahasiswa baru mendaftar di Universitas Pamulang. Saat ini, hingga per tahun 2021, Universitas Pamulang telah memiliki sebanyak 6 fakultas dan 17 program studi. Banyaknya persaingan di dunia kerja atau profesional membuat sebagian mahasiswa memilih berjalan beriringan dengan kegiatan wirausaha. Hal tersebut sejalan dengan sebuah program yang diusung oleh Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Halo teman-teman semua, para wirausahawan, wirausahawati di Universitas Pamulang.
Nah, saya adalah Ibu Risa Hani sebagai Koordinator Inovasi dan Kewirausahaan di Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Jadi, kami di Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang mempunyai program-program di Divisi Inovasi dan Kewirausahaannya. Salah satu program kami adalah inkubasi wirausaha wirausahawati di Program Studi Manajemen. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya apa itu inkubasi. Nah, inkubasi ini adalah proses pembimbingan mahasiswa dari awal sampai dengan akhir sehingga nanti usahanya bisa bersaing secara kompetitif dengan orang luar. Nah, apa aja sih tahapan-tahapan dalam program inkubasi ini? Tahapan pertama adalah mahasiswa mendaftar dulu ya ke Divisi Inovasi Prodi Manajemen. Setelah itu kami akan memilih para pendaftar yang qualified ya dalam kategori mereka siap secara proposal dan siap untuk dibina. Lalu selanjutnya masuk ke acara inkubasinya. Kalau diawali dengan proses pra-inkubasi, selanjutnya inkubasinya. Nah, dalam inkubasi ini sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pendampingan usaha atau proses produksinya. Yang kedua adalah pendampingan pasarnya. Lalu selanjutnya pendampingan pengembangan usahanya. Dan terakhir adalah pasca inkubasi. Diharapkan pada pasca inkubasi ini mahasiswa sudah mampu bersaing secara kompetitif. Nah, siapa sih yang membina mahasiswa-mahasiswa ini dalam proses inkubasi? Tentunya mereka akan didampingi oleh para dosen profesional dalam konteks dosen-dosen yang juga berwirausaha, yang usahanya linier dengan usaha mahasiswa tersebut. Alhamdulillah pada periode kali ini inkubasi pada tahun ini ada sekitar 29 orang dosen pembina dan 39 mahasiswa wirausaha yang telah dibina dan memasuki inkubasi bisnis di Prodi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Muhammad Sifa Sulistia adalah mahasiswa semester 6 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang.
Karir seseorang tidak dimulai saat kita menyelesaikan kuliah. Bisa saja hal tersebut dimulai saat masih menjadi mahasiswa. Penting bagi mahasiswa untuk memulai berwirausaha. Minat wirausahawan mahasiswa saat ini telah meningkat tajam, yaitu mencapai 70% dari total mahasiswa yang ada di Indonesia. Kalau ditanya kenapa ingin berwirausaha, pada saat itu sih saya belum menyadari waktu SMA ini sebenarnya ada tur perpisahan ini buat ke Bali. Saya tahu nih keluarga saya ini dari orang yang nggak mampu, dan akhirnya saya memutuskan untuk coba pengen ikut jalan-jalan ke Bali tapi nggak nyusahin orang tua saya. Jadi waktu itu orang tua saya bilang, yaudah kamu coba jualan es mambo waktu itu. Dan akhirnya saya ikutin kata orang tua saya, coba saya bikin es mambo itu, dan kemudian saya pasarin ke kelas-kelas. Jadi setiap kelas ini saya coba jualin nih, dari Rp2.000 ini saya kumpulin untuk bisa sampai ikut tur jalan-jalan ke Bali. Alhamdulillah itu cukup ngebantu juga sih. Nah, kemudian setelah lulus sekolah, saya mendapatkan beberapa pekerjaan yang akhirnya saya menemukan bos saya waktu itu. Dia pernah bilang sama saya, kalau kamu ingin jadi orang, berwirausaha lah. Ya, itu membuat hati saya tersentuh, dan setelah saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan itu, saya pun memulai usaha saya sendiri. Yang pertama ini sebenarnya bukan dari sini. Yang pertama ini mulai dari keripik bayam. Pada saat waktu itu saya coba memasarkan keripik bayam ini dengan kemasan polos. Itu saya jual ke beberapa macam restoran. Itu alhamdulillah cukup udah lumayan, tapi dari restorannya sendiri pun yang tutup. Jadi bukan kesalahan dari bayam saya. Cuma dari bayam saya sendiri pun, kalau untuk jangka kedepannya udah saya buat perhitungan, ini masih nggak masuk untuk kos. Jadi karena usaha ini kan nggak gampang, jadi harus ada perhitungan segala macam. Ini kita harus benar-benar siap di planning. Kemudian saya putuskan untuk berhenti membuat keripik bayam itu. Yang akhirnya kemudian kata saudara saya, coba kamu kuliah. Karena orang tua saya juga bermasalah pada saat itu. Pas saya lulus juga kedua orang tua saya pisah. Saya dibiayain kuliah sama saudara saya. Universitas Pamulang melalui program yang diusung oleh program studi manajemen ini membuka jalan untuk membimbing wirausahawan agar bisa tetap menjalankan atau merintis sebuah usaha yang diusungnya. Selain menghasilkan pendapatan bagi wirausahawan atau wirausahawati, bisa dibilang juga wirausaha adalah salah satu pendorong perekonomian negara. Kalau usaha apa yang sedang digeluti saat ini, sekarang di sini ada bonbon. Ini tuh dari keripik lumpia. Sebelumnya kemasannya nggak kayak gini. Ini saya scale up usaha ini. Karena menurut saya ini usahanya yang berpotensi banget. Ya, kemudian ada usaha kedua saya juga di online shop Shopee. Nanti akan saya kasih mungkin linknya. Yang ketiga saya baru buka saat ini kentang goreng. Ini ada di depan rumah saya. Mudah-mudahan semua usaha ini bisa lancar. Perjuangan mendirikan usaha, kita semua pasti tahu yang namanya usaha ini, apalagi dengan modal pas-pasan ya. Kalau menurut saya ini berat banget. Saya pun nggak pernah nyaranin ke teman saya buat, ayo usaha dong ini nggak pernah. Jadi kalau misalkan teman saya yang ada juga yang mau usaha nih, saya nggak pernah nyaranin gitu. Kalau untuk usaha ini pribadi, ini benar-benar berat banget sih. Dimana ada sekarang pandemi nih, buat kita semua kita tahu, ini benar-benar semua usaha kelas menengah ke bawah ini benar-benar jatuh banget. Saya juga ngerasain itu, dimana kita pun keuangannya benar-benar tipis banget. Jadi untuk buat didongkrak lagi ini agak susah kalau menurut saya. Seluruh mahasiswa yang mengikuti program inkubasi selalu didampingi oleh dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya. Jadi sebenarnya mungkin ada pertanyaan teman-teman, apa sih yang dilakukan oleh dosen pembimbing ini ya, atau dosen pendamping ini terhadap mahasiswa yang dibimbing gitu ya. Sebenarnya kita dari Prodi Manajemen memberikan surat tugas terlebih dahulu kepada dosen tersebut ya. Ditugaskan umpamanya Ibu Risa ya mendampingi mahasiswa di bidang kuliner. Nah, karena kebetulan saya usahanya kuliner. Lalu Ibu A mendampingi usaha yang sama dengan dia. Nah, setelah diberikan surat tugas ini, lalu kita adakan pertemuan. Ya, untuk apa? Untuk mempertemukan mahasiswa ini dan dosen pendampingnya. Nah, setelah mereka bertemu, berkomunikasi ya, lalu seterusnya adalah proses ini kita lepaskan kepada dosen pendamping ini.
Nah, mulai dari awal dulu sebenarnya, tadi proposal sudah diserahkan kepada prodi. Nah, proposal ini akan kembali direview oleh dosen pendamping atau dosen pembimbing. Nah, proposal yang direview ini teman-teman, kalau seandainya ada salah, dosen pembimbing berhak untuk mereview dan memperbaikinya bersamaan dengan mahasiswa tersebut. Tahapan selanjutnya apa nih? Tahapan selanjutnya adalah dosen pembimbing itu mendampingi proses produksinya. Ya, kalau seandainya nih saya contohkan, saya mendampingi mahasiswa dengan usaha fried chicken. Saya akan datang ke tempat mahasiswa tersebut, lalu saya akan dampingi dia dalam proses produksi. Ketika ada kendala-kendala, disitulah kita berdiskusi. Nah, selanjutnya apa lagi? Nah, setelah itu per bulan. Setelah proses produksi yang didampingi, lalu bulan berikutnya adalah proses pendampingan pasar. Dalam konteks seperti apa? Nah, kadang-kadang teman-teman, kelemahan dari mahasiswa adalah tidak sesuai dengan segmentasi, ya. Dia nggak tahu segmentasi apa yang harus dibidik, dia nggak tahu target apa yang harus dibidik, dia nggak tahu positioning apa yang harusnya ada. Nah, inilah tugas-tugas dosen ya. Kira-kira tepat belum segmentasinya? Kira-kira positioningnya sudah ada belum? Atau kira-kira targetingnya sudah jelas belum? Nah, itulah dosen mengarahkan dalam hal tersebut. Nah, setelah proses pendampingan pasar, pencarian pasar, mungkin juga memperluas konsumennya. Nah, tahapan terakhir adalah bagaimana si mahasiswa tersebut usahanya bisa settle, ya, atau bisa bersaing dengan dunia luar. Oke, biasanya mahasiswa hanya akan menjual usahanya atau di sekitaran dia saja umpamanya ya. Nah, dalam proses inkubasi tersebut bisa jadi dosen akan memberikan arahan untuk memperluasnya, umpamanya dengan marketplace ya, dengan ikut bazar atau ikut kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, harapan kami dalam proses inkubasi ini yang sebenarnya harusnya berjalan 3 tahun, tapi untuk tahun pertama itu uji coba dulu biasanya. Ya, bagi usaha yang telah settle, maka tahun pertama itu dia akan lepas. Ya, tapi bagi yang belum settle dilanjutkan tahun kedua dan tahun ketiganya. Oke, kenapa kami memilih kriteria mahasiswa yang wirausaha itu salah satunya semesternya belum boleh semester 5, 6 ke atas. Tapi kalau bisa sih semester 1, 2, 3 dan maksimal semester 4. Agar apa? Agar mereka bisa mengikuti proses inkubasi ini secara komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya meninjau usaha dari mahasiswa saya Muhammad Syifa, yaitu Bonbon Snack nih. Mahasiswa saya dari Prodi Manajemen diadakan inkubasi usaha. Kenapa mahasiswa perlu ditinjau, perlu dibimbing supaya apa ke depannya dia lebih maju, lebih meningkat dan tetap mempertahankan kuliahnya walaupun sedang dalam berwirausaha. Kenapa saya sangat mendukung sekali? Karena ini untuk kemajuan khususnya seluruh masyarakat ke depannya ya, bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin meneruskan kuliah tapi tetap untuk usaha atau di luar itu mereka bekerja, itu nggak masalah. Justru kita itu sangat mensupport. Nah, latar belakangnya dari mahasiswa saya ini sendiri, dia orang yang sangat rajin ya, orang yang tekun. Setiap hari-harinya dia selalu berinovasi terus, mau bikin usaha apa. Untuk itu saya selalu support sebagai dosen pembimbing sekaligus pendamping juga. Kita berwirausaha dan kita juga kuliah, ini adalah 2 kewajiban yang berbeda. Ini harus diselesaikan benar-benar. Jadi kita ini nggak bisa sembarangan. Jadi kita harus kayak misalkan saya tahu nih yang namanya usaha, apalagi kita benar-benar merintis, kita nggak punya karyawan dengan modal yang pas-pasan. Kita ngerjain semuanya pun itu udah cukup berat. Dimana kita masarin produk, dimana kita ngembangin produk, atau ini solusinya bagaimana, kita harus cari tahu juga. Dan kalau untuk kuliah, kadang kan sekarang kan lagi online, tiba-tiba ada notice lu, ini ada kuliah nih, pertemuan ini, jadi kayak agak terganggu. Tapi itu adalah 2 kewajiban yang harus diselesaikan.
Latar belakangnya dari mahasiswa saya ini sendiri, dia orang yang sangat rajin ya, orang yang tekun. Setiap hari-harinya dia selalu berinovasi terus, mau bikin usaha apa. Untuk itu saya selalu support sebagai dosen pembimbing sekaligus pendamping juga. Maka itu untuk mempertahankan nilai-nilainya dalam segi hal kehidupan sehari-hari, baik kehidupan di rumah, di usaha, dan di perkuliahan, saya selalu support dia sehingga nilai-nilainya tetap harus bertahan walaupun kondisinya adalah sebagai mahasiswa yang berwirausaha. Pentingnya memiliki skill sebagai seorang pengusaha bisa menjadi langkah awal yang tepat jika Anda ingin menjadi wirausahawan yang sukses. Sekarang pandemi nih, buat kita semua, kita tahu ini benar-benar semua usaha kelas menengah ke bawah ini benar-benar jatuh banget. Saya juga ngerasain itu, dimana kita pun keuangannya benar-benar tipis banget. Jadi untuk buat didongkrak lagi ini agak susah kalau menurut saya. Yang pertama saya tahu ya, dari keripik ini pun udah kurang karena orang ketimbang jajan sekarang lebih milih-milih yang sehat, seperti sayuran, buah-buahan, obat dan lain-lain. Karena ini pandemi benar-benar parah banget kalau menurut saya. Yang bikin saya buat semangat lagi, yang pertama kita tahu ya sekarang kan orang tuh di rumah aja, kemudian jadi saya berpikir untuk saya coba buka online shop ya, untuk coba ngidupin semua usaha, dan alhamdulillah tuh bisa cukup ngebantu banget sih. Mental pengusaha harus dibentuk sejak awal sebelum membangun suatu usaha. Skill tersebut misalnya seperti memahami target pasar, memahami kebutuhan pasar, mampu membaca kesempatan, kemampuan komunikasi yang baik, dan lain-lainnya. Semua skill tersebut akan bermanfaat bagi seorang wirausahawan karena akan sangat dibutuhkan selama masa pembangunan suatu usaha. Seorang wirausahawan adalah orang yang mampu memberikan solusi tepat untuk masalah yang sedang terjadi. Solusi yang diberikan juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan menciptakan solusi yang tepat, produk atau jasa yang Anda tawarkan akan lebih mudah diterima oleh pasar. Wirausahawan harus cerdik dalam mengambil kesempatan. Persaingan yang sangat ketat dalam wirausaha akan membuat bisnis menjadi lambat terhadap penjualan. Oleh karena itu, wirausahawan harus cepat mengambil kesempatan yang ada agar tidak tertinggal oleh kompetitor lainnya. Kesempatan yang harus cepat diambil bisa jadi kesempatan untuk mengeksekusi suatu ide, kecepatan mengambil momentum, bahkan kecepatan mengambil target pasar dengan strategi pemasaran yang tepat. Pengambilan kesempatan yang cepat bukan berarti tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu. Wirausahawan harus mempertimbangkan setiap langkahnya dengan tepat dan cepat agar tidak salah mengambil langkah. Pendapatan dalam satu hari bisa mencapai 100 hingga 200 ribu rupiah. Tetapi saat pandemi dan diberlakukannya PPKM ini sangat menurun. Satu hari hanya bisa dapat 50.000 hingga 100.000 rupiah. Makanya kita sangat support sekali supaya nanti di kemudian hari Muhammad Sifa ini menjadi wirausaha yang sukses gitu, entrepreneur yang sukses di masa yang akan datang. Nggak mau terlalu ngebebanin banyak sama saudara saya, di mana saya bisa menempuh pendidikan di perkuliahan dengan uang sendiri dari usaha saya sendiri juga. Yang kedua, usaha saya juga semakin berkembang lagi, kalau bisa sih semakin luas lagi pemasarannya. Terus semangat para mahasiswa-mahasiswa yang berwirausaha, jangan menyerah karena hidup harus terus berjalan, tetap semangat sampai kapanpun, dimanapun. Buktikan kalau kamu adalah yang terbaik, menjadi diri sendiri, menjadi wirausaha yang sukses, dan juga menjadi mahasiswa yang sukses. Untuk anak-anakku, mahasiswa-mahasiswaku yang sedang mengikuti program inkubasi, pasti teman-teman harus menyisihkan waktu untuk bimbingan teman-teman. Harapan saya cuma satu, ikuti proses ini dari awal sampai dengan akhir, jangan patah di tengah jalan. Karena selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan manfaat. Proposal-proposal yang bagus nanti akan bisa kita masukkan ke dalam hibah-hibah atau pendanaan-pendanaan dari kementerian maupun dari pihak luarnya. Sebagai wirausaha pemula,
Tidak hanya modal yang dibutuhkan, tetapi juga niat yang kuat serta tidak pantang menyerah. Sedikit masalah jangan sampai membuat kita goyah, lantas tidak meneruskan lagi usaha kita yang sedang kita rintis. Akhir kata, kerja keras, niat yang tulus dan tidak pantang menyerah menjadi kunci keberhasilan. Tidak lupa berdoa agar usaha kita terus lancar.